Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, nasib seperti apa yang diberikan oleh semesta terhadap manusia itu ketika manusia tersebut menyakiti diri kamu, atau pesan apa yang ingin dititipkan semesta terhadap manusia tersebut. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya masih berasal dari kondisi pemikiran. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi pemikiran? Sepertinya ini manusia dalam posisi yang tidak ada bentuk kesetabilan. Bukan hanya kesetabilan yang tidak ada di dalam pemikiran dia, ini pun kartu seperti mengatakan manusia tersebut masih besar rasa ketergantungan dia terhadap diri kamu. Ya, ibaratnya secara karakter memang manusia itu sudah memperlakukan diri kamu dengan sikap yang tidak ada tanggung jawab. Tetapi karakter yang dia tuangkan seakan-akan membuat manusia itu menyadari bahwasannya dia pun tidak bisa memungkiri kondisi batin masih terobsesi terhadap diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, ini adalah kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, lagi-lagi apabila saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi,
Sepertinya giliran manusia tersebut seperti merasa membutuhkan diri kamu. Nasib atau pesan yang ingin dititipkan terhadap manusia tersebut alasannya hanyalah untuk mempertemukan diri kamu dengan manusia tersebut. Karena ada ungkapan secara batin yang dimana batin dia ini penuh dengan situasi tangisan. Giliran ini manusia yang akan berusaha untuk bisa bertemu terhadap diri kamu. Itu adalah suatu bentuk pesan yang dititipkan oleh semesta, karena memang kalau manusia itu tidak memperlakukan pesan dari semesta tersebut, kondisi dia ini akan menerima nasib yang tidak bisa untuk membuat diri dia merasa bahagia. Muncul kartu Three of Swords, terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini pun masih ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena seakan-akan ini semesta seperti memperlakukan dia dalam posisi yang penuh dengan penyesalan. Saya rasa ini semesta akan menghajar manusia itu kalau dia tidak datang terhadap diri kamu agar meminta maaf. Kartu 3 pedang ini berbicara mengenai kondisi duka, kondisi kekecewaan, kondisi kehilangan kebahagiaan, kondisi yang dimana benar-benar merasa sakit hati. Apa yang saya ucapkan tadi itu akan diberikan atau dititipkan semesta terhadap manusia tersebut agar manusia itu memahami bagaimana situasi perasaan kalau diperlakukan tidak baik. Nih dia geng. Muncul kartu The Chariot, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi dan kartu The Chariot saya kaitkan kembali dengan judul yang saya ucapkan tadi, kemungkinan besar ini semesta akan menitipkan manusia itu kondisi yang penuh dengan pertengkaran. Pertengkaran yang saya katakan ini dalam arti apa? Kondisi pembawaan energi yang akan merasa penuh dengan kebuntuan, penuh dengan kegelisahan, dan penuh dengan kebingungan. Bukan hanya dalam situasi pertengkaran secara pembawaan energi, semesta pun akan menempatkan posisi manusia itu dalam posisi yang penuh dengan situasi kefrustasian. Pergerakan semesta yang saya katakan tadi, geng, ini berdasarkan dari keputusan dia, keputusan yang dimana manusia itu terlalu memprioritaskan karakter, dimana karakter dia sudah melakukan kesalahan yang begitu sangat fatal terhadap diri kamu. Jadi kesalahan yang dia lakukan ini, kalau dia tidak meminta maaf terhadap diri kamu, giliran semesta yang akan mencoba untuk membalikkan kondisi kehidupan manusia tersebut. 3 pedang, ada kabar duka, ada kabar kefrustasian. Inilah yang sedang membuat manusia itu agar semesta bergerak cepat. Muncul kartu Eight of Swords, terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini pun seperti membenarkan dari judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Lagi-lagi semesta akan menempatkan posisi manusia itu dalam situasi yang tercekik, terbebani, terpenjara, dan terintimidasi.
Wow, 4 kartu yang saya pegang seperti tidak memberikan suatu kabar yang bersifat positif, tetapi kabar yang bersifat negatif atas tindakan dari semesta. Muncul kartu Ace of Pentacles, kartu koin yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini, lagi-lagi ini pun seperti membenarkan dari situasi judul yang saya ucapkan. Kenapa? Karena bisa saja ini manusia seperti ada bentuk ketidakmakmuran yang dia rasakan ketika dia sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Kesalahan yang begitu sangat fatal yang dia rasakan ketika dia untuk saat ini posisinya tidak ada kebahagiaan. Muncul kartu Eight of Wands. Tadi 8 pedang, sekarang 8 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini pun seperti ada pesan dari semesta yang dimana pesan ini membuat manusia itu dalam posisi kehidupan yang mengambang. Ini manusia akan menempatkan apa ya yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Saya rasa pergerakan semesta ini memang pergerakan yang mengarah terhadap situasi yang bersifat kabar buruk. Dari kehidupan yang mengambang, frustasi, tidak ada kestabilan, semua komplit. Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 3 arti saja. Kebodohan, kemurnian, dan pemerasan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan, lagi-lagi semesta pun akan memberikan manusia itu suatu kondisi yang dimana dia akan merenungi dari situasi yang bersifat karakter, yang dimana manusia itu hanya bisa melihat dan membandingkan antara situasi kamu dengan situasi yang dia rasakan. Nih, dan semesta pun akan menitipkan ini manusia, seseorang yang mengendalikan dia, tetapi membuat diri dia secara tidak langsung untuk diperas agar manusia ini pun tidak merasakan yang namanya kemurnian di dalam kehidupan dia. Kemurnian yang saya katakan ini dibenarkan oleh kemunculan 8 tongkat yang dimana saya tadi mengatakan situasi kehidupan dia akan bersifat mengambang. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kepala di bawah, seakan-akan kepala di bawah ini suatu bentuk pesan yang dititipkan oleh manusia itu terhadap Sang Pencipta, atau semesta menitipkan pesan terhadap manusia tersebut agar ini manusia untuk memprioritaskan diri kamu kembali. Nih, Dewa Geng, kalau dia tidak memprioritaskan diri kamu kembali dengan cara meminta maaf, lagi-lagi ini manusia kondisinya di luar dari dugaan yang dia pikirkan. Muncul kartu King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun lagi-lagi seperti membenarkan judul yang saya ucapkan. Semesta ini mencoba untuk menyedot energi manusia itu agar manusia itu masih menyimpan koneksi secara perasaan dan koneksi secara batin, di mana koneksi yang diberikan oleh semesta terhadap manusia tersebut agar manusia ini selalu merasa dihakimi dari kesalahan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Sepertinya akan ada giliran yang dimana manusia ini akan merasakan
bentuk dari perlakuan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Saya berbicara seperti ini karena memang situasinya kamu yang akan mengulur waktu, dia yang akan selalu mengganggu diri kamu dan selalu memantau diri kamu. Muncul kartu Six of Wands, terdiri dari 6 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keenam tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini pun seperti mengatakan, sepertinya semesta menitipkan pesan agar kondisi kehidupan dia bukan hanya mengambang, tetapi bersifat tidak ada situasi kebebasan dan kemerdekaan. Saya rasa kalaupun dia bisa mendapatkan kondisi kehidupan yang tidak bersifat mengambang atau bersifat yang namanya kebebasan atau kemerdekaan, itu ketika dia sudah mendapatkan kata maaf dari diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Six of Wands sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan judul yang saya ucapkan tadi. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu menyikapi dan merespon apa yang saya katakan dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.